Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut,
Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Karya Tuhan hendak kupuji, karya yang tak terlupakan, karya yang pada malam ini bersama kita rayakan. Karya gemilang dan perkasa, kita diselamatkan Tuhan. Musuh kita dihancurkannya, terpuji Tuhan pahlawan. Tuhan membela umatnya dari perbudakan setan. Tangan Tuhan mengangkat kita, selamat melalui air. Dicampakkannya dalam ombak bala tentara Firaun. Umat Tuhan berlari-lari melintasi padang Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan ini membawa kita ke salah satu momen paling menegangkan dalam perjalanan bangsa Israel. Setelah keluar dari Mesir, bangsa itu tiba di tepi laut. Di depan mereka terbentang air yang sangat luas. Di belakang mereka, pasukan Mesir datang mengejar dengan kereta perang. Bangsa Israel berada dalam situasi yang buntu. Maju tidak bisa, mundur pun tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada Musa. Ia diminta mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Laut itu terbelah dan bangsa Israel berjalan melewati dasar laut yang kering. Air menjadi seperti dinding di kanan dan di kiri mereka. Malam yang penuh ketakutan berubah menjadi jalan menuju kebebasan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pembebasan bangsa Israel bukan hasil kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak membuka jalan itu, Tuhanlah yang membukanya. Di saat mereka merasa tidak memiliki jalan keluar, Tuhan justru menciptakan jalan yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena itu, setelah mereka selamat, bangsa Israel menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa kebebasan itu adalah karya Tuhan sendiri. Kisah penyeberangan laut ini dibacakan pada malam Vigili Paskah karena gereja melihatnya sebagai gambaran dari karya keselamatan
yang digenapi dalam Kristus. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan melewati air menuju kehidupan yang baru sebagai umat yang merdeka. Peristiwa itu menjadi tanda yang menunjuk pada karya Kristus. Melalui wafat dan kebangkitannya, Kristus membebaskan manusia dari kuasa dosa dan membuka jalan menuju kehidupan yang baru. Karena itulah, pada malam Vigili Paskah, gereja juga memberkati air baptis. Air menjadi tanda bahwa manusia meninggalkan kehidupan lama dan melalui baptisan masuk ke dalam hidup yang baru bersama Kristus. Kadang dalam hidup, kita juga pernah berada di situasi seperti bangsa Israel di tepi laut. Ada masa ketika masalah datang hampir bersamaan. Rencana yang kita susun tidak berjalan seperti yang diharapkan, sementara jalan keluar belum terlihat. Pada saat seperti itu, kita bisa merasa ragu untuk melangkah. Bukan karena tidak mau maju, tetapi karena tidak tahu apa yang menunggu di depan. Kisah bangsa Israel ini mengingatkan kita akan sesuatu yang penting. Ketika mereka berdiri di tepi laut, mereka juga tidak melihat seluruh jalan yang akan mereka lalui. Mereka hanya melihat langkah pertama yang Tuhan buka di depan mereka. Namun justru dari langkah demi langkah itulah mereka keluar dari perbudakan menuju kebebasan. Seringkali Tuhan juga bekerja dalam hidup kita dengan cara seperti itu. Ia tidak selalu memperlihatkan seluruh jalan sekaligus, tetapi membuka jalan yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Kisah ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya di saat mereka merasa terjebak. Ia mampu membuka jalan bahkan di tempat yang tampak mustahil. Bangsa Israel mengalami sendiri bagaimana Tuhan memimpin mereka melewati laut menuju kehidupan yang baru. Jika di antara kita ada yang sedang mengalami jalan buntu, ingatlah bahwa Tuhan yang membuka laut bagi Israel juga mampu membuka jalan dalam hidup kita, bahkan ketika semuanya tampak mustahil. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau telah membuka jalan bagi bangsa Israel di tengah laut dan membebaskan mereka dari perbudakan. Ketika dalam hidup kami merasa tidak melihat jalan ke depan, ajarilah kami untuk tetap percaya kepadamu. Bimbinglah kami agar berani melangkah dengan iman, sebab Engkau selalu setia menuntun umat-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.